Harborland, kita mesti belok kiri. Juga ada Museum Anpanman. Arigatou gozaimasu. Kalau bisa dibuka mungkin gua akan main ke situ. Vlog Solo Traveling Jepang episode 14. Setelah menjelajah Masjid Kobe, ikut Jinja, serta makan makanan halal di Nan-in, rugi dong kalau balik ke hotel gitu aja. Maka dari itu, gue memutuskan untuk menghabiskan malam hari di Kobe dengan pergi ke Kobe Harborland. Ini adalah sejenis area pusat perbelanjaan dan hiburan yang terletak di sepanjang tepi laut kota Kobe. Kobe Harborland terletak di sekitar stasiun Kobe. Berhubung aksesnya nggak ditanggung oleh Hanshin Tourist Pass, gue pun harus membeli tiket JR Line pulang pergi dari stasiun Sanomiya ke stasiun Kobe dan sebaliknya dengan total harga sebesar 560 yen. Kita udah sampai di stasiun Kobe. Jadi stasiun ini adalah stasiun yang terdekat dari Kobe Harborland. Ini adalah destinasi wisata terakhir yang gue kunjungin hari ini. Habis gitu gue kembali ke penginapan, check-in di hotel yang ketiga. Hotel yang ketiga ini namanya Hotel Sun Plaza dan dia ada di daerah Osaka juga. Udah sampai di Harborland, jadi ini tuh dekat banget sama laut karena pelabuhan. Di Harborland tuh ada Harbor Port gitu, tower ya, Kobe Port Tower apa? Tapi sayangnya towernya ditutup karena lagi direnovasi. Kalau nggak salah sampai 2024. Sekarang gue mau coba cari akses ke lihat lautnya dari Kobe. Ternyata belum sampai. Untuk ke Harborland gue mesti naik ini, kayak jembatan penyeberangan gitu sih. Di sana ada papan petunjuknya. Jadi untuk ke Harborland kita mesti belok kiri dari jembatan ini. Itu ada petunjuknya lagi, Harborland belok kanan. Jadi tadi sebelah kiri, kita belok kanan. Belum sampai di Kobe Harborland, tiba-tiba gue menemukan hal yang menarik dari kota ini. Seperti daerah-daerah Jepang yang lain, di sini gue menemukan penutup lubang got yang estetik dan instagramable. Bikin kepengen difoto kan, hehe. Yang mengejutkan, di Kobe ternyata juga terdapat patung penyanyi legendaris Amerika Serikat Elvis Presley yang udah ada sejak tahun 2009. Faktanya, di dunia hanya ada 3 patung bersertifikat berbentuk Elvis Presley, yakni di Tennessee, Hawaii, dan Kobe, Jepang. Gak heran deh kenapa patung ini bisa ada di Kobe. Selain karena Kobe adalah kota kelahiran jazz, mantan Perdana Menteri Jepang, yakni Junichiro Koizumi yang meresmikan patung ini adalah fans berat dari Elvis Presley. Ini sudah ada di Harborland, dan di Harborland itu ada tempat ini Ferris wheel biang lala, dan juga ada Museum Anpanman. Jadi buat mungkin teman-teman yang suka nonton anime dan anime terutama anime klasik pasti familiar dengan ini, tokoh si Anpanman ini. Tapi karena ini museumnya buat anak-anak, jadi museumnya hanya buka sampai sore aja. Oh ya, ada yang menarik nih guys. Di sekitar Museum Anpanman, kita juga bisa menemukan gambar serta patung Anpanman yang tersebar di jalan loh. Kawaii desu ne.
Ternyata nama Ferris wheel-nya adalah Mosaic Big Ferris Wheel. 200円のお返しとチケットです。ありがとうございます。ケースは固定上がります。うちに置いといてもいいんですけど。大丈夫ですか？全然入る分には。いいらっしゃいませ。チケット頂戴いたします。チケット。はい、ありがとうございます。こちら足元お気をつけて。ありがとうございます。はい、いってらっしゃいませ。Naik Ferris wheel, ini namanya tadi apa, Mosaic Ferris wheel. Dari sini kita bisa melihat unparked. Oh, aku belum nanya sih dan belum tahu juga ini muternya berapa lama, berapa detik itu atau berapa kali. Di Jepang ada beberapa Ferris wheel dan kayaknya ini satu-satunya di Kobe. Kalau di Osaka tuh ada 3 dan salah satunya itu yang paling terbesar di dunia. Gue tadinya pengen naik itu, tapi sayangnya pas gue pakai Amazing Pass-nya ternyata Ferris wheel-nya kadang nggak beroperasi, jadi gue nggak bisa naik Ferris wheel yang di Osaka. Itu bisa kelihatan Oriental Hotel, arsitekturnya unik ya, jadi dia nggak persegi panjang kayak bangunan pada umumnya, dia bentuknya kayak setengah lingkaran gitu. Nah, di sini Kobe memang kota pelabuhan, jadi kita bisa melihat laut dari sini. Ini tiketnya diambil tadi ya. Untuk harga naik ini harganya 800 yen, kalau dirupiahin ya sekitar 80 ribuan rupiah. Ini dia jalannya pelan-pelan, nggak berasa tapi tahu-tahu udah di atas. Ini mbak-mbak yang di di Ferris wheel ngejelasin tentang tempat menarik apa aja yang ada di Kobe. Kayak tadi ada Anpanman, lalu ada Umi Mall gitu. Oh, indah banget ya pemandangannya. Itu gue nggak tahu namanya apa. Kalau yang merah itu setahu gue Kobe Port Tower gitu. Dia lagi direkonstruksi dan belum dibuka lagi untuk umum. Kalau bisa dibuka mungkin gue akan main ke situ. Tadi gue pikir itu untuk naik ini tuh kayak ada sesi-sesinya, ternyata ya udah pas kosong langsung masuk gitu. Tapi mungkin juga karena sepi kali ya, belum weekend, belum Sabtu Minggu, jadi ya ada pengunjung yang langsung dilayani. Kayaknya gue sekarang udah ada yang di puncak, yang paling atas, terus udah mau ke bawah. Ya, sudah mau ke bawah lagi. Gue terakhir kali naik kincir angin kayaknya 2019 deh. Waktu itu naik bareng Kamedi, si Kao dan juga si Kak Adik. Itu ada apa? Ada kegiatan event di Ancol. Jadi kita dapat tiket gratis lah ibaratnya. Ya udah, akhirnya kita berempat manfaatin dengan
naik berbagai wahana, salah satunya adalah dengan naik biangala di Dufan. Sudah mulai turun guys. Itu nginep hotel di situ paling mahal ya. Kayaknya cuman ini ya, Sultan doang yang bisa nginep di situ. Dan di sana ada kayak kapal pesiar gitu. Kalau malam laut kelihatan hitam ya. Itu orang kelihatan kecil banget dari atas ini. 本日は海へモザイク大観覧車にご乗車いただき誠にありがとうございます。神戸の街並みや海を一望できるこの観覧車に変化する観覧車。 Gue sih sebenarnya nggak pengen banget naik yang ini, naik oke, nggak apa-apa. Tapi ya karena udah jauh-jauh naik kereta ke sini, akhirnya sekalian deh naik pinjaran ini. Belum tentu juga dalam waktu dekat gue akan ke Kobe lagi, dan kalaupun gue ke Kobe, belum tentu juga gue bakal ke sini. Ini kelihatan ini apa namanya? Kelihatan backlight ya guys. Ada backcahaya. Sini juga backlight. Sebenarnya kalau di Kobe, gue tuh lebih kepengen ke Monroko. Jadi itu gunung, salah satu gunung, dan untuk mencapai ke sana kita bisa naik kabel kar gitu, dan juga kayak funicular. Tapi karena tadi gue nyampe di Kobe-nya juga udah siang, akhirnya gue memutuskan untuk nggak jadi ke Monroko, karena gue pikir perjalanan untuk ke Monroko tuh pasti panjang banget. Akhirnya gue memutuskan ya udah ke Masjid Kobe, dan kebetulan karena kuil Ikutanya dekat, gue memutuskan dari Masjid Kobe ke Ikuta dan kemudian ke Kobe Harbor. Ya dibandingkan dengan daerah lainnya, memang Kobe kurang populer ya dibandingkan Osaka, Kyoto. Tapi menurut gue Kobe juga rekomen juga untuk dikunjungi, apalagi kalau bagi teman-teman yang ingin menjelajah Jepang di daerah yang berbeda. Dan ini sebentar lagi mau turun, kayaknya cuma sekali putaran ya. Setelah sekali putaran akhirnya ujungnya kembali. Mumpung masih berada di dalam biang lala, gue pun menyempatkan waktu dengan berfoto-foto. Wah, nggak berasa ya, ternyata udah sekitar 10 menit gue naik Ferris wheel di kota Kobe. Kini malam semakin larut. Gue pun menikmati semilir angin malam di Kobe Harbor Land sebelum akhirnya kembali ke Osaka. Solo traveling di Jepang pun masih berlanjut.